Balik lagi di Opini obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu meniti asa di negeri Sakura bersama dengan Bang Jamie, founder Takanome Group. Berarti Takanome Group ini sudah berapa lama Bang terhitung sampai dengan saat ini ya? Masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun ya. Berarti selama 2 tahun ini udah berapa murid yang mendaftarkan ya untuk visa kerja dan juga visa program tadi ya? Kalau ya siap. Kalau dulu angkatan tuh nggak banyak nih. Belum banyak minatnya dulu. Banyak, cuman karena COVID dan lain-lain, informasi juga semua masih sistem perizinan bla bla bla, kita geraknya nggak terlalu luas. Ya, paling satu angkatan tuh paling cuma 5-6. Nah, sekarang alhamdulillah udah angkatan keempat mau masuk 5 ini. Ya, sekarang hampir 30 orang. Ini emang seangkatan itu berapa lama biasanya? Per 6 bulan? Per setahun? Per sekitar 3 atau 4 bulan deh. Oh, per Gitu. sekitar 3 sampai 4 bulan. Ya. Oke, berarti temen aku tuh udah angkatan berapa tuh? Dia keempat. Oh, dia Nah, keempat. cuma memang kita ada jeda sedikit kemarin. Karena waktu saya mulai untuk visa kerja aja, ternyata kapasitas manusia beda-beda Iya. dalam mengerjakan atau mempelajari ya. Ada yang 3,5 bulan kan targetnya 5 sampai 6 bulan dapatin sertifikasi ya. Ternyata dia nggak sanggup, ada yang sampai setahun lebih, ada yang 3,5 bulan dapat. Waduh. Dia. Iya. Nah, ternyata pas yang nggak dapat ini, daripada hopeless dan lain-lain, mungkin harapan orang tuanya dan segalanya. Akhirnya kita coba bicara sama tim saya gitu. Ya, dia juga tim saya itu baru banget pulang dari Jepang, namanya Afrianto. Iya. Ya, baru banget dan udah nikah, suami istri pulang dari Jepang gitu. Sekeluarga ya. Ya, itu orangnya luar biasa, masya Allah. Terus ya akhirnya dibantu untuk bisa magang. Alhamdulillah dapat semua gitu, dapat job. Ya. Nah, jadi ya sudah deh. Ternyata kita kayaknya butuh juga. Dulu kita punya visinya agak beda sama yang lain. Kita nggak ada magang karena magang perizinannya banyak, Mbak. Oh, beda dengan yang Iya. visi kerja ya. Iya. Akhirnya ya udah, kita sekitar 6 bulan di 2022 kita stop dulu kegiatan. Fokus urusin izin untuk magang. Alhamdulillah udah selesai. Makanya baru mulai di 2022 Desember kemarin. Baru mulai kembali ya. Kembali dengan sekarang total 8 cabang kita. 8 cabangnya? Atau di mana Iya. aja, Bang? Untuk di Bengkulu Tengah, di Bengkulu sendiri ada 2. Yang kantor kita khusus visa kerja di Tebeng. Iya. Yang untuk magang itu di Nusa Indah saya kerjasama dengan LPK Lantern House, udah 9 bahasa di 9 tahun ya. Itu masya Allah luar biasa ownernya ya. Mantan ketua TDA. Dan juga di Benteng, di Pondok Lapa, Harga Makmur, Kepahyang, Seluma, Jakarta sama Lamongan. Ada juga cabangnya ya. Berarti nggak harus misalnya ke Bengkulu gitu kan untuk belajar bahasa Jepang gitu kan. Memang Ada saat juga ini ya? harus ke Bengkulu Oh, dulu, saya harus ke tapi Bengkulu. yang lain kan sedang proses. Iya. Iya gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kita kelarin semua gitu. Oke. Untuk minat kerja ke Jepang ini untuk masyarakat Bengkulu gimana Bang antusiasnya? Banyak Sangat nggak? banyak sebenarnya Mbak. Tapi rata-rata mereka keberatan itu di masalah biaya, sudah pasti Iya. biaya. Nah alhamdulillah di program kami sendiri di Takanome Academy itu kita kerjasama khusus kalau untuk magang juga ada dana talangan atau potong gaji lah di Jepang gitu. Iya. Cuma bayar itu separuh, nggak nyampe separuh malah. Itu cuma 15 juta, 30 jutanya di Jepang. Potong gaji. Potong gaji tapi ya. Dan bayarnya itu setelah dapat job. Oh, alah, bisa kayak gitu Kamu- ya. Ya, kita bikin seperti itu. Jadi orang juga nggak worry. Jadi pas daftar 1 juta doang. Mungkin yang tempat yang saya banyak datangin itu mahal-mahal ya. Itu 1 juta udah boleh belajar dasar, udah termasuk buku, modul ya kan, baju itu udah dapat nemtek dan lain-lain. Nah, sampai wawancara lulus, dapat job, baru bayar. Artinya sudah bayar itu kan sudah ada jaminan dapat kerja. Iya. Nah, alhamdulillah dari Pak Kadis, Pak Firman, Disnaker itu menyampaikan ada rekomendasi untuk kami untuk bisa kerjasama dengan Bank BSI terkait yang dana 15 jutanya itu bisa pakai KUR PMI, KUR khusus pekerja migran Indonesia, sehingga dia
cuma bayar itu di saat pendaftaran doang. Iya. Selebihnya 15 juta ditanggung. dibayar di bank, nanti pas sampai Jepang baru bayar. Sisanya potong gaji, kan luar biasa. Alhamdulillah. Mudah sekali ya. Alhamdulillah kita sekarang udah merasa ada saja yang dipermudah sama di jalan gitu. Oke, ini kan tadi bahas soal visa kerja dan juga visa magang. Itu bedanya apa sih Bang? Dari berapa lama belajarnya dan juga untuk berangkatnya itu dapat kerjanya juga beda ya? Ya. Oke. Magang ini dari tahun 93 kalau nggak salah ya, itu sudah ada terjalin kerjasama bilateral antar negara Indonesia sama Jepang. Visa kerja itu lahir di 2019 bulan 4, tapi disahkan di Indonesia bulan 10 karena ada dua birokrasi lembaga besar antara Kemenaker sama BP2MI, sekarang P3MI, dan dipegang oleh P3MI. Untuk magang masih tetap Kemenaker, jadi jalurnya agak berbeda. Ya. Untuk perbedaan tersendiri dari sistem gaji pun juga beda. Gaji magang rata-rata start from-nya 10, 11 sampai 15 juta satu bulan. Belum tunjangan dan lain-lain ya. Kalau visa kerja itu mulai start from beda-beda tempat ya. Ada yang mulai 18 juta, itu sampai ada yang 30 juta. Waduh, gede juga UMR-nya sana, iya. Dan juga benefitnya yang pertama kita dapat tunjangan itu lebih banyak. Ada per 3 bulan sekali kalau visa kerja, ada 6 bulan sekali, ada 1 tahun sekali. Dan misalnya kalau memang yang namanya kayak ASN di ini ya, di Indonesia ya? Ya. Dan kalau misal ya namanya kita kadang kerja ya, kadang nggak cocok sama tim, sama gaji, daerah, bos, dan visa kerja boleh pindah. Oh, boleh pindah, tapi ada maksimal berapa tahun dulu bisa Minimal kerja? sih biasa 1 tahun. Oh, minimal 1 tahun. Baru bisa gitu. pindah kerja ya kalau misalnya Yang nggak sesuai dengan lingkungannya. Yang linear ya, misalnya dia spesifik skill workernya itu di pertanian, ya kerjanya mesti di bidang pertanian. Ya nggak boleh tiba-tiba di pertambangan atau di perhotelan. Tapi kalau dia punya sertifikatnya double atau dia tes lagi lulus sertifikat perhotelan, itu bisa juga pindah ke perhotelan gitu. Dan ada cuti bulanan seperti kita sebagai pekerja, 1 hari 1 bulan. Itu bisa dikalkulasiin selama 1 tahun kan 12 hari ya, bisa diambil. Mungkin mau nikah kayak apa, itu bisa pulang gitu. Nah kalau magang nggak boleh, 3 tahun lu harus di sana. Nggak boleh pulang-pulang. Kalau pulang, emangnya kenapa Bang? Ada sanksinya atau gimana? Iya ada. Itu kalau memang nggak dibalikin karena dia orang yang bermasalah, atau memang dia kaburan, itu yang terlalu terjadi. Termasuk beberapa case permasalahan yang ada sekarang gitu antara magang sama visa kerja dan lain-lain. Sekarang kan untuk permasalahan visa magang ini kan lagi problematika banget ya Bang ya. Iya. Kalau di Indonesia ya. Mau diberhentikan itu masih proses atau sudah diberhentikan nih Bang? Nggak boleh lagi. Jadi dengan sebenarnya keluarnya visa kerja ini 2019 itu karena adanya revisi pembelajaran ya dari pihak Jepang sendiri, melihat banyaknya tenaga kerja asing ini yang kabur di sana. Yang kabur, yang gajinya tidak sesuai, yang banyak permasalahan, problematika dan lain-lain, sehingga dibikinlah visa kerja. Nah, yang saya analisa waktu keluar visa kerja ini adalah nanti pasti kemungkinan bakal adanya penghapusan nih sistem magang. Ternyata benar, tahun kemarin sudah dibahas akan ada penghapusan, dan tahun ini di bulan 4 tanggal 10 udah keluar hasilnya, magang bakal dihapuskan. Nah terus nasib orang-orang yang memang pendidikannya untuk visa magang gimana tuh? Tapi kan tidak langsung tanggal 10, 11 langsung enggak ya. Mungkin akan dimulai entah bulan 6 atau bulan 10 atau akhir tahun ini masih bisa berangkat ya mereka ini ya berarti ya. Dan kemungkinannya ada program baru. Mereka nggak bisa mutusin tenaga asing nggak boleh kerja, butuh banget malah Jepangnya gitu. Apalagi kan untuk tingkat penduduk di mereka kan sudah mulai minim ya kan Bang? Betul. Makanya dengan visa magang dihapuskan, kemungkinannya ada program baru, tapi mungkin punya qualify yang agak rumit sedikit, yang kita mesti harus struggle melawan pihak-pihak lain gitu. Kenapa? Karena permasalahan adalah mungkin di bahasa. Berangkat itu bahasanya batas N5 aja, itu bahkan di bawah N5. Oke. Soalnya visa kerja minimal banget N4.
Untuk kerja ya, untuk Itu magang bisa. N5. N5 di bawah malah gitu. Bahkan sampai di sana suruh ngambil cangkul, diambilnya ember gitu kan Iya, misalnya. iya, iya. Jadi kena Karena pukul memang lah. kosakatanya kurang tadi ya. Iya, Oke, gitu. Bang Jamie, kita jeda dulu nih Bang Siap. ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan topik kita yaitu meniti asa di negeri Sakura. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.